Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui di bab 14 tentang pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah yang disandarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UPM merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Dasar hukum pasar modal syariah. Kegiatan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, termasuk peraturan pelaksanaannya atau peraturan Bapepam, LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah ini, yaitu yang pertama, peraturan nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, peraturan nomor 9 A13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, peraturan nomor 9 A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Prinsip pasar modal syariah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, investasi halal dan sesuai syariah, yaitu kegiatan pasar modal syariah merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek atau saham suku dan termasuk dalam kelompok kegiatan muamalah. Yang kedua, penggunaan uang sebagai alat pertukaran nilai, yaitu pada saat investor melakukan investasi maka ia akan mendapatkan imbal hasil atau return dengan porsi tertentu. Yang ketiga, resiko kerugian cenderung rendah. Pasar modal syariah memungkinkan investor dan emiten untuk melakukan kerjasama tanpa memperoleh risiko yang tinggi. Yang keempat, transaksi menggunakan akad, yaitu syariah menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, mekanisme yang jelas, yaitu mekanisme yang jelas sesuai syariat Islam harus ditekankan pada pasar modal syariah. Manfaat pasar modal syariah. Yang pertama, menjadi tempat bagi para modal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang terjadi. Yang kedua, merupakan peluang pemerintah mendapatkan sumber pendapatan lain berupa pajak dari kegiatan transaksi di pasar modal syariah. Yang ketiga, mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan dana langsung dari masyarakat, menyediakan sumber pembiayaan yang sifatnya jangka panjang bagi dunia usaha, hingga menciptakan lapangan pekerjaan dengan profesi yang baik dan menarik. Yang keempat, keuntungan mengikuti syariah Islam sehingga investasi yang dilakukan di pasar modal tidak gharar, yaitu terhindar dari ketidakpastian yang berdampak perasaan aman bagi investor dalam melakukan investasi di pasar modal syariah. Yang kelima, terhindar dari riba yang masih membayangi lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatan pembiayaannya. Yang keenam, diperkuat dasar hukum yang kuat, yaitu 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK terkait pasar modal dan Undang-Undang Suku Negara atau SBSN. Beberapa kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 80 DSN MUI 3/2011 menyatakan beberapa kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam, yaitu ikhtiar membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya kemudian akan menjual lagi pada saat harga menjadi lebih mahal. Tadlis, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan penjual untuk mengelabui pembeli supaya objek terlihat dalam keadaan baik. Yang kedua, tagrir. Tagrir berasal dari bahasa Arab goror yang artinya akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Yang ketiga, tanajusi atau najisi. Tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak memiliki tujuan untuk membelinya. Yang keempat, GCC, salah satu bentuk tadlis, yaitu penjual menjelaskan keunggulan barang yang dijual tetapi menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Yang kelima, gobin, ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad baik kualitas maupun kuantitasnya.
Yang keenam, bai madum. Pelaksanaan yang terjadi dalam penjualan atas efek syariah yang belum dimiliki atau melakukan short selling. Yang terakhir ada riba tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi atau al-amwal al-ribawiyah, dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara tertulis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.